ditaruh di lembaga khusus untuk anak-anak, direhab ya, namanya lembaga khusus anak, lapas anak. Nanti dia yang usia 12 sampai 18 tahun itu di mana di penjaranya? Itu di penjara khusus anak. Ada lembaga khusus anak, lapas. Jadi kalian jangan berpikir aku masih kecil, aku nggak mungkin dihukum. Jangan. Tentu kalian bisa dihukum. Ya, apalagi kalau seperti ini sampai menghilangkan nyawa seseorang bisa dihukum. Ya, sampai seperti ini nanti kalian ditaruh di lapas anak. Tidurnya itu hanya di ukuran 1 meter, ukurannya 1 kali 1 meter. Tuh, yang suka tidurnya kesana kemari nggak bisa, sempit. Di sana kalian itu jatah makannya itu sehari 3 kali, ya bisa milih tahu, tempe, sayur asem, ya bisa makan bakso, seblak, nggak bisa. Nah, ayam itu ayam itu ada, tapi hanya sekitar 1 bulan sekali, 2 bulan sekali itu ada. Nggak bisa HP-an. Di sana kalian akan dibina. Dihukum berapa tahun itu tergantung kasusnya. Kalau dia sampai menghilangkan nyawa seseorang itu bisa lama sekali. Bisa 5 tahun, 12 tahun, tergantung jenis kasusnya. Kasus itu jenis perkaranya. Jenis masalahnya lah. Jenis masalahnya apa yang dia berbuat. Itu. Jadi ini undang-undang tadi. Terus undang-undang tadi itu anak-anak juga dilindungi dalam berita. Nah, undang-undang sistem peradilan anak. Kalian semua ini cowok, cewek, anak-anak dilindungi sudah diatur dalam sistem perlindungan anak ini. Itu undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang diatur tentang perlindungan anak. Nanti di situ korban, anak saksi, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, itu semua diatur dalam undang-undang. Terus nanti diadili dengan undang-undang sistem peradilan anak. Seperti itu ya, ada. Jadi anak-anak tetap bisa dihukum. Jadi ya, mulai sekarang kalian jangan suka membuli teman-temannya, karena kalian semua kan sudah diatur dalam undang-undang. Baik kalian nanti sebagai korban, sebagai saksi, maupun sebagai kalau anak-anak itu tidak boleh disebut pelaku. Sebutannya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu A, B, H. Anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Nah, lapasnya di mana, Bu? Untuk anak-anak, lapasnya di Surabaya. Yang belakang dengar? Ya. Kalau ada masalah berkaitan dengan anak, berkaitan dengan perempuan, KDRT atau pemukulan atau apa, ada nggak di sini? Biasanya dipukul atau di KDRT, bapak ibu atau itu termasuk KDRT. Oh ya, nah itu bisa dilaporkan. Yang belakang tidak dengar. Apa disuruh di sini aja ya? Ini sudah mau selesai. Terus ini anak-anak ya, dampak bullying. Jadi bullying yang kita lakukan itu bisa berdampak kepada
di luar materi sosialisasi. Kalian bisa tanya. Nah, gunanya helm apa Bu? Boleh. Nanti kalian tanya ya. Kemudian ini lanjut dampaknya tadi ya. Untuk korban, dia bisa mengalami trauma karena terlalu sering dibully seperti itu. Terus dia bisa mengasingkan diri. Terus malas sekolah karena akibat dibully di lingkungan sekolah. Salah satunya contoh yang tadi ya Bu Lucy, yang anak Banyuwangi tadi. Nah, itu salah satunya. Karena dia dibully di sekolah. Nah, kalau ini dampak bagi pelaku. Terus dampak bagi pelaku itu juga sangat buruk bagi saya. Buruk jika kalian dibiarkan, tidak diberikan sosialisasi, tidak dicegah, usia dini akan menjadi pelaku tindak kriminal. Itu makanya diadakan sosialisasi bullying biar dampaknya tidak besar, tidak melebar. Anak-anak pernah dengar cerita berita yang di Widang Ya gangster gangster tangannya